Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardina dari kelas 11 EPLP 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan program kerja Public Relation. Pengertian program secara umum yaitu sekumpulan aktivitas harus saling berkaitan dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Organisasi mengandung satu atau lebih program. Tujuan tiap-tiap program itu tidak sama, tapi saling menyumbang pada satu tujuan sebuah organisasi. Program kerja ini harus dibuat secara terarah sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan, dan selain itu, program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat melakukan pekerjaan. Pengertian perencanaan. Oleh karena itu, bidang kehumasan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Ada beberapa alasan perencanaan. Yang pertama, untuk mengantisipasi perubahan. Yang kedua, menghadapi perubahan operasional. Yang ketiga, menciptakan tujuan objektif. Ruang lingkup program kerja Public Relation ada 7. Yang pertama, Public and Publicity, yaitu mengenalkan perusahaan kepada publik. Yang kedua, Event, yaitu mengorganisasi event atau kegiatan sebagai upaya membentuk citra. Yang ketiga, New, yaitu pekerjaan seorang Public Relation dalam menghasilkan produk-produk yang tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik. Yang keempat, Community Involvement, harus membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat sekitarnya. Yang kelima, Identity Media merupakan pekerjaan Public Relation dalam membina hubungan dengan media massa. Yang keenam, Lobbying merupakan Public Relation yang sering melakukan upaya persuasi dan negosiasi dengan berbagai pihak. Yang ketujuh, Social Investment merupakan pekerjaan Public Relation untuk membuat program-program yang bermanfaat. Proses perencanaan program kerja humas ada 4. Yang pertama, penelitian dan mendengarkan. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Yang kedua, perencanaan dan mengambil keputusan pada tahap ini. Kelanjutan dari tahap fact-finding. Fact-finding adalah proses untuk mengenali dan mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh organisasi sebagai dasar acuan untuk penyusunan langkah selanjutnya bagi Public Relation sebagai masukan kebijakan bagi pihak manajemen. Yang ketiga, komunikasi pelaksanaan. Tahap komunikasi tidak terlepas dari perencanaan tentang bagaimana mengomunikasikan dan apa yang dikomunikasikan sehingga menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif. Yang keempat, setelah komunikasi dilaksanakan, pada tahap ini Humas mengadakan penilaian terhadap hasil dari program kerja atau aktivitas Humas lainnya yang telah dilaksanakan. Model-model perencanaan program kerja Humas ada 6. Yang pertama, menilai situasi. Situasi adalah kumpulan lengkap atas segala yang diketahui mengenai situasi sejarah, kekuatan yang memengaruhi dan pihak-pihak yang terlibat atau terkena pengaruh, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mendefinisikan secara objektif. Untuk mengungkapkan pendapat sikap masyarakat atau citra organisasi di mata halayaknya. Yang ketiga, definisi publik. Ada 2 jenis. Yang pertama, ada public primers berhubungan dengan usia, gender, ras, lokasi, pendidikan, dan pendapatan. Yang kedua, public sekunder. Publik ini berkaitan dengan publik lain, bisa jadi penting atau bisa juga diabaikan. Yang keempat, memilih teknik dan bahan. Pemilihan metode penyampaian pesan komunikasi kepada audiens memegang peranan penting dalam menentukan dampak dan efektivitas. Yang kelima, anggaran. Alasan penyusunan anggaran yaitu mengetahui kebutuhan dana program. Manajer dapat menilai program kerja yang sesuai dengan perusahaan, prioritas kegiatan dan batasan anggaran. Yang keenam, menyusun laporan. Ada tingkat liputan, data statistik, peringkat, evaluasi berdasarkan sumber, pengumpulan pendapat, umpan balik media. Manfaat. Yang pertama, adanya rasa kebersamaan. Setiap organisasi akan memiliki rasa kebersamaan dalam melakukan kegiatannya yang sehingga tujuan organisasi menjadi tujuan bersama juga. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Dengan program kerja yang telah disepakati bersama, maka setiap anggota pada organisasi akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Yang ketiga, citra baik organisasi semakin baik.
pihak yang berada di luar organisasi seperti masyarakat akan melihat bahwa organisasi tersebut bekerja secara efektif, terstruktur, dan berperilaku baik dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat citra organisasi tersebut semakin baik.